Ya udah situ Ki, sampainya aja lah. Abai mau abai. Kalau dulu ya. Cantik ya. Cantik. Terus. Baiklah. Baik. Ini favorite flower. Pesan sih sejujurnya nggak ada, karena kan memang setelah tadi kita runtun lagi berapa lama sebenarnya mama punya terbaring sakit itu sekitar 20 bulan gitu, jadi udah setelah selama 20 bulan memang udah nggak ada komunikasi yang yang normal seperti orang tua ke anak pada umumnya, karena memang kan udah ada tragedi itu sebelumnya di ya yang mengakibatkan mama itu memang kondisinya semakin hari semakin menurun gitu. Nah, drop-nya sekali memang di 4 hari terakhir ini gitu yang kelihatan banget perubahan yang begitu drastis dari fisiknya mama di 2 minggu terakhir itu, dengan banyak yang bengkak di bagian tubuhnya dia gitu. Terus 4 hari sebelum menjelang pergiannya mama itu, pagi hari mama sudah kayak lagi ngebersihin dirinya sendiri dengan mengeluarkan banyak feses berwarna hitam gitu. Kaki sudah mulai dingin, terus kesadaran juga sangat menurun, nggak ada respon sama sekali. Jadi kebetulan memang pada saat bulan terakhir ini mama itu tinggalnya di rumah kakaknya Akang gitu, karena memang di sana lebih difasilitasi daripada harus tinggal di rumah kami gitu. Di 4 hari terakhir itu memang udah benar-benar drop banget, dan buat aku pergiannya mama itu mungkin ya mama udah bertahan banget gitu, berjuang selama 20 bulan untuk sembuh gitu. Kita juga sudah mengupayakan semaksimal mungkin, tapi kayaknya mama udah capek, kayaknya udah ngerasa kayak ini saatnya gitu mama untuk merelakan harus meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu. Kang Ferry sendiri kan ini banget tegar banget itu, emang udah ikhlas atau seperti apa sih Kang Ferry? Kelihatannya aja tegar. Enggak sih ya. Namanya anak, apalagi saya anak bungsu, kehilangan mama sudah pasti hancur, patah hati. Cuman ya dikuat-kuatin aja lah. Kalau saya terlihat hancur di depan anak dan istri saya, apa jadinya mereka? Saya selalu diamanatin sama sahabat-sahabat saya yang lebih paham agamanya. Kita sebagai imam paling tidak jangan terlihat rapuh, jangan terlihat lemah, meskipun di dalam hatinya ya hancur. Kalau kita terlihat lemah atau rapuh, apa jadinya? Anak buah kapal kita yang ada sudah pasti hancur dan kapal kita akan tenggelam. Jadi ya kalau ditanya terlihat tegar, ikhlas ya, tetap nangis.
Emang manusiawi. Enggak sih, kami tuh udah menepiskan segala macam perasaan kayak gitu karena pengennya berprasangka baik terus ya dengan berupaya, berikhtiar segala sesuatunya gitu. Jadi nggak pengen lihat, cuman memang melihat dari kondisinya Mama 3 hari terakhir ini ya luar biasa sih perjuangan dari dokter dan juga perawat di sana yang setiap saat bahkan hampir setiap jam gitu melaporkan kondisinya Mama gitu. Nggak apa-apa. Apa anak saya ya? Bola lanjut, Bay. Abai. Jangan pakai gituan. Iya, nggak boleh petasan. Iya benar. Jadi ya gitu memang ya sebenarnya kami sudah ya artinya ketika pada saat Mama dibawa sama kakak sama kakak-kakaknya ke IGD dan begitu cepat dokter memutuskan untuk membawa Mama ke ICU dengan kondisi Mama yang begitu kritis gitu, kita saling menguatkan lah bahwa kita memang harus prepare untuk kemungkinan yang paling terburuk gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada orang yang siap untuk melepaskan orang tuanya dalam kondisi apapun sih buat aku gitu, karena akhirnya memang kan aku yang nemenin Mama di. Jadi pada saat detik-detik terakhirnya itu Wita sama kakak saya yang laki-laki yang nuntunnya bareng sama kakak saya yang laki-laki. Kebetulan memang saya kan belum sampai Jakarta, baru sampai tadi pagi. Bang Fer, Kades ini udah berapa lama sih sebelumnya dirawat di rumah sakit nih sebelum air Di rumah sakit baru 2 hari. 2 hari ya. dan 3 hari 2 malam sebenarnya. dan waktu itu kondisinya dalam memang sudah Ya memang udah kritis, emang kita bawa ke sana Mama memang sudah dalam kondisi yang ya kalau dalam arti medis Mama sudah kritis gitu, responnya sih. Tadi mungkin Mama punya riwayat penyakit apa sebelumnya? Mama itu sebenarnya penyakitnya nggak ada yang akut ya, asam lambungnya memang agak lumayan itu memang kalau menurut ceritanya Papa gitu, kita memang itu dari masih muda lah, mengingat beliau dulu kan wanita karir ya, jadi kadang kerja sampai malam selalu makan, dan itu emang yang paling ini tuh asam lambung sama hipertensi ya, kalau itu kayaknya keturunan gitu, tapi juga yang aku tahu nggak pernah sampai yang bikin Mama kenapa Mama punya satu ini vertigonya yang lebih parah karena itu turun ke anak-anaknya gitu. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada penyakit komplikasi yang gimana gitu. Kalau banyak memang Tinggal lama. Mama tuh sebenarnya udah hampir 6 tahun mungkin ya, udah 6 tahun tinggal sama aku sama akang gitu atas permintaan kita berdua sebenarnya, karena mengingat Mama makin tua terus udah gitu juga di Bandung dia sendirian gitu, akhirnya kita minta dia ke Jakarta. Mama itu kan nggak pernah punya anak perempuan gitu, jadi menantunya dia adalah teman-temannya dia gitu, anak-anaknya dia. Jadi dan dia tuh paling kayak kalau apa tuh mungkin nanyanya sama aku gitu, kayak dia pilek, dia batuk, dia asam lambung, dia demam, itu pasti nanya sama aku obatnya apa. Bahkan kalau misalnya disuruh makan obat sama suster yang udah kita kasih tahu tuh mau makan ini gitu, enggak, Mama nanya dulu sama ibu gitu, maksudnya aku apa di rumah ikan nanya dulu sama ibu. Jadi kalau aku udah bilang Mama minum obatnya ini, baru dia mau. Jadi kalau orang lain yang bilang ini kata ibu ini, enggak, ibu nggak bilang gitu, jadi harus aku yang ngasih tahu ini obat ini yang mana gitu. Dia mau itunya, dan dia biasa kalau pergi makan kita ajak makan keluar dia pasti kita deh yang tahu Mama pesannya apa gitu. Dan emang aku tahu gitu, kayak dia suka nasi goreng nggak pakai kecap, kebiasaan dia Asin ya. dia mau martabak gitu, kadang kita suka bingung dia minta martabak tapi minta telurnya 1 dan cuma minta 1 biji, terus kita kayak dia susah martabaknya buat siapa, Kasih orang aja udah. ya udah kasih orang. Kalau dia bilang dia mau makan 1, kita kasih 2, dia nggak akan makan. Jadi kalau dia minta 1, kita harus kasih 1. Kadang kan kita mikirnya takutnya nanti dia lapar lagi gitu. Kalau kita kasih lebih dari yang dia minta, dia nggak akan makan. Jadi apa yang dia mau itu yang kita lakukan buat dia. Kang Ferry sebagai anak bungsu, mungkin kenangan apa sih yang sampai saat ini belum bisa dilupakan? Ya,
Dia yang paling posesif. Iya. Percaya atau tidak, di umur saya 50 tahun ini, seumur hidup saya belum pernah dimarahin mama. Oh. Dimarahin, apalagi dibentak, itu belum pernah. Penolakan pun jarang banget gitu. Misalnya saya minta apa, mama bilang jangan, nggak boleh, enggak. Kecuali yang membahayakan. Ya. Saya sampai pernah pengen jalan-jalan gitu sendirian keluar kota waktu kelas 3 SMP. Mama tuh yang ya udah silakan, apa-apa, kamu tanggung jawab. Saya naik motor, saya tabrakan, saya bermasalah dengan orang, tanggung jawab sendiri. Jadi mama nggak pernah marah, apalagi ngebentak, nggak pernah ngatur-ngatur. Udah mama tahu anak-anaknya mungkin punya tanggung jawab, jadi membebaskan itu semuanya supaya membuat kita juga mungkin lebih dewasa menghadapi hidup yang mungkin nanti akan lebih keras lagi gitu. Tapi kalau cucu-cucunya seperti apa tadi? Sepertinya terpukul sekali, Bang. Iya, ya cucu pertama mama itu kan ada tadi yang bawa bawa foto itu Nino ya itu juga biasa normal kayak nenek ke cucu-cucunya juga dekat sama neneknya. Kang Fer, mungkin ada nggak sih permintaan terakhir ya mama yang belum tersampaikan gitu sampai akhirnya meninggal? Ada nggak? Enggak sih, kalau permintaan mama tuh nggak pernah minta. Nah itu dia, mama tuh nggak pernah minta. Sekalinya Kadang minta, kita bingung ya, kita harus mendapatkan apapun itu gitu. Kayak yang tadi soal martabak, terus pengen es kelapa kopior, tapi sirupnya harus yang warna ini rasanya ini. Oke, alhamdulillah. Kayak waktu dulu lagi umroh, saya pernah umroh berdua, alhamdulillah sama mama. Mama kakinya lagi bengkak karena ginjalnya lagi sakit. Mama nggak bisa jalan, berdiri pun nggak bisa. Pada saat tawaf, ayo mah bisa. Akhirnya bisa. Kita hujan-hujanan waktu depan Ka'bah, banjirnya hampir setengah betis. Mama justru lari, saya kejar-kejar. Wah sabar. Nyampe kamar, saya tanya mama mau apa? Mama mau makan nggak? Enggak, mama nggak mau makan. Ya udah di luar hujan nih, kalau nggak mau makan, Eri mau mandi mau tidur. Mama mau kebab yang mana? Tadi sebelum kita naik ada tukang kebab sebelah kanan yang jualnya pakai peci putih. Lagi hujan badai, lagi umroh, cari tengah malam, hujan-hujanan saya bawa payung. Saya udah beliin 2. Datang, mah ini mah. Mama cuma ngeliat, oh iya, satu suap doang ditaruh. Alhamdulillah. Terus lagi umroh juga pada saat itu, di tengah padang pasir, tiba-tiba aku cuma nanya gitu, ayo mah turun mah, kita lihat itu padang pasir. Cuman pasir aja. Ya udah, mama mau apa? Mama mau es krim. Mau cari kemana? Ya, mama cuma mau es krim aja. Mama tahu kan Eri, mama sukanya apa? Ya vanilla, ada stroberinya dikit. Oke sip. Carilah, saya jalan kaki muter-muter. Dapat, alhamdulillah. Mah, ini es krim. Terima sama mama, kasihin ke teman-teman. Ini ada yang mau nggak es krimnya? Oke, bukan dia yang makan. Ri, beliin lagi. Oke, saya cari lagi, muter lagi. Akhirnya saya beli banyak, mama nggak makan, kasihin ke teman-teman. Ya itulah salah satu Keunikannya mama sih. antik lah kalau menurut saya. Saya nggak pernah komplain dengan sifat mama, cuman saya melihatnya itu antik aja gitu. Berbeda dengan mungkin cerita-cerita mama yang lain, yang ibu-ibu rumah tangga yang lain yang rajin masakin anak-anaknya. Mama tuh nggak kayak gitu, karena mama wanita pekerja, wanita karir. Tapi saya yakin insya Allah ya mama bisa berkumpul dengan orang tuanya yang sangat dia cintai. Mama itu anak tunggal, anak kesayangan kakek dan nenek saya. Pada saat dia sakit, dia sering banget ngigo. Mama tuh sering banget ngigo. Udah dijemput gitu ya. Itu apa tuh emak tuh? Kadang kita suka ingetin lah, udah lama. Tapi mudah-mudahan hari ini mama bisa berkumpul lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin.